Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Alvina Siska Widiawati dan Ayu Masrurah. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perekonomian di Indonesia. Perlu kita ketahui, di sini kami akan membahas tentang yang pertama, perekonomian Indonesia di era globalisasi, yang kedua, ekonomi kerakyatan, yang ketiga, masyarakat ekonomi ASEAN, yang keempat, kerjasama perdagangan di ASEAN, dan yang terakhir, jelaskan tentang WTO. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama yang berkenaan dengan judul perekonomian di Indonesia. Judul yang pertama yaitu perekonomian Indonesia di era globalisasi. Jadi globalisasi sendiri diartikan sebagai suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia untuk dapat menjangkau satu dengan yang lain atau saling berhubungan dalam aspek kehidupan baik dari segi budaya, ekonomi, politik, teknologi maupun lingkungan. Fenomena globalisasi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu globalisasi nilai yang berkenaan dengan informasi, yaitu mudahnya akses informasi dari berbagai jaringan termasuk internasional. Kemudian yang kedua globalisasi ekonomi, yaitu perdagangan, finansial, dan produksi. Kemudian di Indonesia sendiri juga memiliki ketergantungan pada perdagangan, produksi, dan finansial internasional. Dampak dari integrasi ekonomi global terhadap ekonomi nasional bisa terjadi melewati tiga mekanisme, yaitu tekanan perdagangan yang semakin kompetitif, multinasionalisasi produksi, dan integrasi pasar keuangan. Berkenaan dengan persaingan perdagangan yang semakin kuat di bidang perdagangan, menyebabkan kompetisi tidak hanya di bidang perdagangan, namun juga dalam proses memperebutkan investasi. Yang selanjutnya itu dalam hubungan multinasionalisasi. Produksi menyebabkan perusahaan-perusahaan memindahkan lapangan produksi mereka ke negara lain, yaitu tujuannya untuk mencari keuntungan. Selanjutnya dalam globalisasi ekonomi nasional terletak pada pasar finansial global. Integrasi pasar nasional global sudah mengurangi sedemikian rupa otonomi ekonomi nasional, mengingat aliran uang tidak dapat dikontrol oleh kekuatan negara maupun bagi negara-negara superpower sekalipun. Di era globalisasi, Indonesia juga tidak lepas dari penanaman modal asing untuk membantu perkembangan dan pembangunan nasional. Jadi karena dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, negara tidak lepas dari penanaman modal asing dan bantuan dari luar negeri sebagai penentu lajunya pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi di era globalisasi ini seperti adanya penanaman modal, bantuan luar negeri, seperti itu sudah biasa, dan Indonesia juga ikut serta dalam proses tersebut. Namun juga harus didasari dengan undang-undang tersendiri dalam mengatur urusan dengan negara internasional di bidang ekonomi. Selanjutnya yaitu tema ekonomi kerakyatan. Perlu kita ketahui, kita tidak bisa mencampurkan ekonomi Pancasila dan ekonomi kerakyatan, karena ekonomi kerakyatan ini mencampurkan sila-sila ke dalam ekonomi Pancasila. Ekonomi kerakyatan di Indonesia berangkat dari sejarah yang tidak bisa kita lupakan, bahwa Indonesia lahir dari rahim kolonialisme. Setelah proklamasi dan terlepas dari penjajahan, tugas kita tidak hanya merebut kemerdekaan, namun bagaimana harus bisa maju dan berkembang. Jadi sistem ekonomi kerakyatan merupakan sebuah gagasan atau visi yang digunakan untuk mengoreksi struktur perekonomian kolonial yang diterapkan di Indonesia sebelumnya. Menurut Bung Hatta, asas kerakyatan berarti bahwa kedaulatan ada pada rakyat. Segala hukum haruslah berstandar pada perasaan keadilan dan kebenaran yang hidup dalam hati rakyat. Jika ia beralasan kedaulatan rakyat, seperti itu. Sistem ekonomi kerakyatan bisa diartikan sebagai struktur dan proses ekonomi yang berupa pemindahan kedaulatan ekonomi dari oligarki pada pemilik modal ke tangan seluruh anggota masyarakat. Dalam sistem ekonomi kerakyatan, berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945,
Perekonomian dirancang sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan sebagai ladang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya bagi negara dan kemakmuran rakyat. Adapun peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan, yang pertama menyusun perekonomian yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang kedua, membangun BUMN sebagai motor penggerak perekonomian nasional. Yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan yang dimiliki dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Yang keempat, kebutuhan warga negara berupa pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan harus dipenuhi sesuai hak yang didapatkan. Yang kelima, memelihara dan melindungi fakir miskin dan anak yang terlantar. Akan membahas tentang pengertian masyarakat ekonomi ASEAN. Yang kedua, karakteristik masyarakat ekonomi ASEAN. Yang ketiga, tujuan masyarakat ekonomi ASEAN. Dan yang terakhir, manfaat ekonomi masyarakat ASEAN. Masyarakat ekonomi ASEAN dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi. Pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Untuk itu, MEA memiliki 4 karakteristik utama, yaitu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, dan kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, serta kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global. Terdapat 5 karakteristik dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Yang pertama yaitu ekonomi yang terpadu dan terintegrasi penuh. Dari karakter ini adalah untuk memfasilitasi pergerakan barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil di ASEAN dalam rangka memperluas jaringan perdagangan dan produksi ASEAN, serta menciptakan pasar yang lebih terpadu bagi perusahaan dan konsumennya. Dan yang kedua, ASEAN yang berdaya saing inovatif dan dinamis. Tujuan dari karakter ini adalah memfokuskan pada elemen-elemen yang berkontribusi pada peningkatan daya saing yang produktivitas kawasan. Yang ketiga, peningkatan konektivitas dan kerjasama sentral. Tujuan utama karakteristik ini adalah meningkatkan konektivitas ekonomi dengan melibatkan berbagai sektor, yaitu transportasi, telekomunikasi, dan energi, sejalan dan mendukung visi dan tujuan Master Plan on ASEAN. Yang keempat, ASEAN yang berdaya tahap inklusif, berorientasi pada rakyat dan berpusat pada rakyat. Dan yang terakhir, ASEAN yang global. Tujuan masyarakat ekonomi ASEAN yang pertama, meningkatkan daya saing kawasan. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, menekan angka garis kemiskinan. Yang keempat, meningkatkan standar hidup masyarakat di negara ASEAN. Yang kelima, meningkatkan pembangunan perekonomian ASEAN. Dan yang terakhir, mempererat kerjasama ekonomi negara-negara ASEAN. Selanjutnya, manfaat ekonomi masyarakat ASEAN. Yang pertama, bertambahnya keuntungan atau laba negara. Yang kedua, kegiatan ekspor jadi lebih lancar. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, investasi dari luar negeri meningkat. Yang kelima, industri kreatif semakin berkembang. Dan yang terakhir, perekonomian negara menjadi lebih stabil. Kerjasama perdagangan masyarakat ASEAN, yang di dalamnya terdapat tujuan dibentuknya negara ASEAN adalah mensejahterakan wilayah Asia Tenggara melalui kerjasama di berbagai bidang. Salah satunya adalah kerjasama di bidang ekonomi. Tujuan utama kerjasama ASEAN di bidang ekonomi adalah membentukkan pasar dan peningkatan produksi. Selanjutnya, kawasan perdagangan bebas atau AFTA adalah bentuk kerjasama perdagangan bebas antar anggota ASEAN. AFTA bergerak dalam rangka mengikuti perkembangan zaman yang semakin mengglobal dan perlu adanya program yang mengurus perdagangan di suatu negara.
Selanjutnya kita membahas tentang World Trade Organization atau WTO. Pengertian dari WTO sendiri adalah organisasi perdagangan internasional yang mengatur perdagangan antar negara di dunia. Organisasi WTO memiliki kedudukan yang independen dan terlepas dari Badan Khusus PBB. Pembentukan WTO berawal dari perundingan putaran Uruguay pada tahun 1986 sampai 1994. Selanjutnya, tujuan dari WTO yang pertama adalah meningkatnya standar hidup masyarakat dunia, yang kedua menjamin lapangan kerja sepenuhnya, yang ketiga meningkatkan penghasilan serta realistis, yang keempat memperluas produksi dan perdagangan barang atau jasa, yang terakhir melindungi sumber daya dunia dan lingkungan alam. Adapun tugas pokok dan fungsi WTO adalah yang pertama mengelola perjanjian perdagangan internasional, yang kedua menjadi forum untuk negosiasi perdagangan internasional, yang ketiga menangani sengketa perdagangan internasional, yang keempat mengawasi berjalannya kebijakan perdagangan nasional, yang kelima memberi bantuan teknis dan pelatihan untuk negara berkembang, dan yang terakhir melakukan kerjasama dengan organisasi internasional lain seperti IMF dan Bank Dunia. Adapun struktur organisasi WTO adalah yang pertama Ministerial Conference, yaitu badan pengambil keputusan tertinggi dalam WTO. Yang kedua, General Council, yaitu badan yang terdiri dari delegasi negara anggota WTO. Yang ketiga, Dewan Perdagangan Barang, yaitu barang yang mengawasi pelaksanaan perdagangan barang internasional. Yang keempat, Dewan Perdagangan Jasa, yaitu badan yang mengawasi pelaksanaan perdagangan internasional di bidang jasa. Yang kelima, Badan Penyelesaian Sengketa, yaitu badan yang bertugas menengahi sengketa perdagangan antar negara. Yang terakhir yaitu Badan Peninjau Kebijakan Perdagangan, yaitu badan bertugas melaksanakan mekanisme peninjauan kebijakan perdagangan nasional. Dan yang terakhir kita membahas tentang Indonesia dalam WTO. Indonesia telah masuk dalam keanggotaan WTO sejak 24 Februari 1950. Selama bergabung dengan WTO, Indonesia mendapat beberapa keuntungan seperti perlindungan dari kecurangan perdagangan, dumping, dan diskriminasi kebijakan. Namun di sisi lain, banyak perusahaan asing multinasional yang menguasai sektor-sektor perdagangan strategis seperti air, pangan, busana, dan sebagainya. Hal tersebut menjadi ancaman bagi eksistensi perusahaan-perusahaan dalam negeri Indonesia sendiri. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.